Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Clarisia Juniska Forense, NPM 2000401010001 dari Prodi Pendidikan Bimbingan dan Konseling. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Saya akan mereview 3 materi, diantaranya Hakikat Pendidikan Kewarganegaraan, Identitas Nasional, dan Integrasi Nasional. Yang pertama, hakikat pendidikan kewarganegaraan. Secara etimologis, pendidikan kewarganegaraan berasal dari kata pendidikan dan kata kewarganegaraan. Pendidikan berarti usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Sedangkan kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara. Secara yuridis, pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Secara terminologis, pendidikan kewarganegaraan adalah program pendidikan yang berintikan demokrasi politik, diperluas dengan sumber-sumber pengetahuan lainnya, diantaranya pengaruh-pengaruh positif dari pendidikan sekolah, masyarakat, dan orang tua. Kesemuanya itu diproses guna melatih para siswa untuk berpikir kritis, analitis, bersikap dan bertindak demokratis dalam mempersiapkan hidup demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Secara historis, pendidikan kewarganegaraan di Indonesia senantiasa mengalami perubahan baik istilah maupun substansi. Sesuai dengan perkembangan peraturan perundangan, iptek, perubahan masyarakat, dan tantangan global. Secara sosiologis, pendidikan kewarganegaraan di Indonesia sudah sewajarnya mengalami perubahan, mengikuti perubahan yang terjadi di masyarakat. Secara politis, pendidikan kewarganegaraan Indonesia akan terus mengalami perubahan sejalan dengan perubahan sistem ketatanegaraan dan pemerintahan, terutama perubahan konstitusi. Pendidikan kewarganegaraan senantiasa menghadapi dinamika perubahan dalam sistem ketatanegaraan dan pemerintahan, serta tantangan kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, identitas nasional. Setiap negara pasti memiliki suatu identitas yang membedakan dengan negara lainnya. Identitas tersebut dikenal sebagai identitas nasional. Identitas nasional merupakan suatu ciri yang dimiliki oleh suatu bangsa yang secara filosofi membedakan bangsa tersebut dengan bangsa lain. Identitas nasional bersifat buatan dan sekunder. Bersifat buatan karena identitas nasional dibuat, dibentuk, dan disepakati oleh suatu warga bangsa sebagai identitasnya. Sementara bersifat sekunder karena identitas nasional lahir belakangan jika dibandingkan dengan identitas kesukubangsaan yang telah memiliki identitas primer yang berbeda-beda. Secara historis, identitas nasional Indonesia ditandai ketika munculnya kesadaran rakyat Indonesia sebagai bangsa yang sedang dijajah oleh bangsa asing pada tahun 1908, yang dikenal dengan masa kebangkitan nasional atau bangsa. Secara sosiologis, identitas nasional telah terbentuk dalam proses interaksi, komunikasi, dan persinggungan budaya secara alamiah, baik melalui perjalanan panjang menuju Indonesia merdeka maupun melalui pembentukan intensif pasca merdeka. Secara politis, bentuk identitas nasional Indonesia menjadi penciri atau pembangun jati diri bangsa Indonesia yang meliputi bendera negara Sang Merah Putih, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional atau bahasa negara, lambang negara Garuda Pancasila, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Tantangan dan masalah yang dihadapi terkait dengan Pancasila telah banyak mendapat tanggapan dan analisis sejumlah pakar, seperti Azumardi Azra Tautilar 2007 menyatakan bahwa saat ini Pancasila sulit dan dimarginalkan di dalam semua kehidupan masyarakat Indonesia karena yang pertama, Pancasila dijadikan sebagai kendaraan politik, yang kedua adanya liberalisme politik, dan ketiga lahirnya desentralisasi
atau otonomi daerah. Pada hakikatnya, semua unsur formal identitas nasional, baik yang langsung maupun secara tidak langsung, diterapkan, perlu dipahami, diamalkan, dan diperlakukan sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku. Permasalahannya terletak pada sejauh mana warga Indonesia memahami dan menyadari dirinya sebagai warga negara yang baik, yang beridentitas sebagai warga negara Indonesia. Identitas nasional sangat penting bagi bangsa Indonesia karena yang pertama, bangsa Indonesia dapat dibedakan dan sekaligus dikenal oleh bangsa lain. Yang kedua, identitas nasional sebagai sebuah negara, bangsa sangat penting bagi kelangsungan hidup negara bangsa tersebut karena dapat mempersatukan negara bangsa. Dan yang ketiga, identitas nasional penting bagi kewibawaan negara dan bangsa Indonesia sebagai ciri khas bangsa. Yang ketiga, integrasi nasional. Integrasi nasional berasal dari kata integrasi dan nasional. Integrasi berarti memberi tempat dalam suatu keseluruhan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, integrasi berarti pembaruan hingga menjadi kesatuan yang bulat dan utuh. Kata nasional berasal dari kata nation atau Inggris yang berarti bangsa sebagai persekutuan hidup manusia. Integrasi nasional merupakan proses mempersatukan bagian-bagian, unsur atau elemen yang terpisah dari masyarakat menjadi kesatuan yang lebih bulat sehingga menjadi satu nation atau bangsa. Menurut Suroyo 2002, ternyata sejarah menjelaskan bangsa kita sudah mengalami pembangunan integrasi sebelum bernegara Indonesia yang merdeka. Menurutnya, ada 3 model integrasi dalam sejarah perkembangan integrasi di Indonesia, yakni yang pertama model integrasi imperium Majapahit, yang kedua model integrasi kolonial, dan ketiga model integrasi nasional Indonesia. Sejak kita bernegara tahun 1945, upaya membangun integrasi secara terus-menerus dilakukan. Terdapat banyak perkembangan dan dinamika dari integrasi yang terjadi di Indonesia. Dinamika integrasi sejalan dengan tantangan zaman waktu itu. Dimensi integrasi mencakup integrasi vertikal dan horizontal. Sedangkan aspek integrasi meliputi aspek politik, ekonomi, dan sosial budaya. Sekian yang dapat saya review, ada kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.